Masih ada waktu kita nih sampai setengah 12 paling lama. Kalau ada pertanyaan dulu, saya persilahkan Bapak Ibu. Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Nah, bebas Ibu ya, tergantung apa mau yang ditanyakan. Tidak sesuai harus tidak mesti harus sesuai tema juga, tidak apa-apa. Silakan Ibu. Bukan melihat lagi Ibu ya, ngomong-ngomong. Oh iya, bisa berdialog. Nanti baca tuh di surat Al-Mudassir. Ya, Al-Mudassir 72, 73 atau 74. Ayat 40 sampai 43. Ya, soal Mudassir. Ayat 40 ya sampai 43 atau 46 ya terakhir. Penduduk sorga akan datang ke penduduk neraka. Jadi kan fi jannati yatasaalun, di sorga mereka saling berbincang-bincang. Mereka saling bertanya, berbincang-bincang. Apa yang mereka perbincangkan di sorga itu? Anil mujrimin, orang-orang yang dulu di dunia banyak dosanya. Dulu ibu tu kerajunya pegunjiang saya. Pengajian tak pernah. Duduk di lapau saya. Tu kerajuan di surga itu tu ibu menyabui orang. Jadi ibu-ibu tidak ada dosa lagi. Kan tidak ada dosa, yang ada kesenangan. Menyabui orang tu senang. Ibu menyabui orang tu dah nikmat ya. Itu aku ibu sampai 2 jam 3 jam tu tak terasa hari lalu. Di sorga tu gini, buktinya apa? Khamar, ibu boleh tak minum khamar di dunia? Haram kan? Di sorga. Sungai-sungai khamar ibu. Bacalah surat Muhammad tu ayat yang ke-14. Di sorga tu ada sungai-sungai khamar, anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Khamar minuman kita nanti di akhirat tu ibu. Andanya bersih, harus baik juga. Kalau suku dia pergi aja besok. Tapi di sana tu semua yang kau inginkan ada tu. Lahum fiha ma yasha'un waladaina mazid. Begitu di surat Kahf tadi. Semua yang diinginkan ada. Di surga tu tidak ada dosa lagi. La tasma'una fiha lawaw wala ta'sima. Tidak ada dosa lagi. Maka ibu kalau membicarakan orang di sana pun tidak apa-apa juga, karena tidak ada catatan nama lagi. Selesai. Yang ada hanya kesenangan-kesenangan saja. Iya. Makanya ibu-ibu yang suka menyabui orang tu sabarlah dulu. Ada masanya esok. Kalau siku ibu sabui orang dosa ibu, jadi maksiat. Tapi ada masanya ibu esok. Ada kebahagiaan kita menyabut-nyabut orang tu. Yang hobi itu sabar ada. Lalu kata Allah, ini orang-orang sedang bincang-bincang nih tentang para pendosa. Oh, kalau begitu lihat sajalah kata Allah. Ya, lihat sajalah ke sana. Maka mereka dikasih akses menuju neraka. Dikasih akses. Tak tahu apakah masuk ke dalam atau tidak. Tapi ada akses ke neraka itu. Nah, di sanalah mereka bertanya, masalakakum fi sakar. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Berarti tanyanya langsung ke yang di dalam tu. Kenapa kalian masuk neraka ini? Bukan hanya berteriak dari jauh, datang. Maka itu penduduk neraka menjawab, ini qalu law lam nakum minal musallin wa lam nakun imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu tu jawabannya tu. Dulu kami tidak salat, dulu kami tidak peduli dengan orang miskin, dulu lidah kami tidak kami jaga sehingga memperkatakan perkataan yang tidak baik, dan dulu kami tidak percaya dengan hari akhirat. Itu janjinya tu, ya.
Nah, jadi Bapak Ibu, penduduk surga itu ya ke neraka. Datang ke neraka itu. Kenapa Ibu? Kenapa penduduk surga disuruh datang ke penduduk surga disuruh datang ke neraka? Karena begini Ibu, salah satu rahasianya, supaya penduduk surga semakin merasakan nikmat surga. Nyo awak ke Ibu, kalau ingin merasa nikmat awak banyak, cari orang susah. Itu teori merasakan nikmat. Ibu kalau cari orang susah, walaupun Ibu susah, tapi Ibu merasakan nikmat lebih banyak. Nyo semakin tampak orang di bawah awak banyak, Ibu semakin terasa nikmat tu. Makanya ibu-ibu yang lacuk sakit, pergilah ke ICU gak cok. Syukur Ibu. Ibu ni lutut sakit baru, pulang menganguk-anguk saja Ibu. Ya. Lawa garu anguknya Ibu. Dah seminggu lo je mati dah. Tak payah orang tu. Ibu ni luar lutut segerajonya. Berarti syukur Ibu tu. Makanya Ibu kalau ingin Ibu tu makanya jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kaya. Iya, masuk ke rumah orang kaya kasih hati Ibu, kurang nampak dah awak. Awak kok kurang saya taruh Ibu. Kan ada ibu-ibu suka masuk ke rumah orang kan nyopareso tu mah, dari ruang tamu sampai ke pencuci piring punya preso ya. Tak betul. Akhirnya kurang rasa syukurnya leh. Beko tiba di rumahnya nyerepet kapak itu. Pak kau modeko pak kau modeko pak. Okey cak laden tagan kau ke situ cak pak itu. Maka kalau kata Nabi, konsep kita bersyukur itu unzur ila man asfala minka. Sering-sering melihat orang yang di bawahmu. Ibu kalau lihatlah orang-orang miskin, orang-orang yang susah, bersyukur Ibu tu. Bersyukur Ibu. Terlalu banyak nikmat yang Ibu dapatkan tu. Tapi kalau Ibu cari orang kaya, hidup syukur Ibu tu. Makanya penduduk neraka, penduduk surga datang ke neraka untuk merasakan yubana nikmat di surga. Cari orang susah. Cari orang susah. Itu salah satu rahasia kenapa penduduk surga disuruh datang ke neraka tu. Supaya merasakan nikmat. Makanya Ibu yang lah gaib, berkawan orang gaib dari awak. Jangan nak muda gaib awak Ibu. Ibu kalau 60 kawan je orang umur 80. Muda awak. Tapi Ibu 60 berkawan je orang 30 tu ya awak paling gaib. Itu. Habis itu cara mensyukuri nikmat tu Ibu. Ya. Gitu. Jadi di surga itu penduduk surga dikasih akses ke neraka nanti itu. Ya, bukan hanya bermenung-menung di surga, anda ada akses untuk melihatkan untuk melihat bagaimana susahnya orang di sana itu. Supaya terasa ya betapa nikmatnya surga itu. Begitu. Ibu ya. Ya. Penduduk surga memanggil. Oh iya. Ya bisa. Ya di surat Taha ayat 109. Memang ada kata Allah itu yauma idzin la tanfa'u syafa'ah ila man azina lahur rahman wa radiyalahu qaulan. Ada orang-orang tertentu yang memang Allah kasih izin untuk memberikan bantuan syafaat. Dan Allah reda dengan apa yang mereka minta. Ada. Cuman itu bersyarat azina lahu ar-rahman. Syaratnya dia dapat izin tak? Kan untuk dapat izin ini kan tak mudah. Orang yang dapat rekomendasi menjadi penolong tu kan tak sembarang orang Pak, Ibu. Ya, tak semua orang tu. Makanya salah satunya siapa? Para syuhada. Dia dapat 70. Penghafal Quran dia dapat 10. Tak begitu? Ada memang. Ibu kalau punya cucu penghafal Quran 10 tu. Ya. Ada memang dikasih izin oleh Allah, dikasih wewenang dia. Ya. Tapi tidak semua. Ada bantuan-bantuan. Ya. Makanya di surah Az-Zukhruf tu kata Allah, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya. Teman-teman akan berubah menjadi lawan. Kecuali ada kawan-kawan yang tetap menjadi kawan kita dan saling menolong. Siapa itu?
kalau kawan-kawan kita tu orang-orang takwa. Ya. Itu kalau baca nanti di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Ya, 4367. Nah, ada memang orang-orang tertentu yang kata Allah ya tetap menolong temannya ketika semua teman menjadi musuh. Jadi ada kawan-kawan kita jadi musuh nanti. Di dunia akrab, bestie, ya. Friend, akrab. Cuman keakraban itu untuk maksiat, bukan untuk taat. Maka keakraban untuk maksiat itu nanti berubah jadi permusuhan. Kecik si anu gara-gara si anu, kecik si anu gara-gara si anu. Tuduh menuduh nanti itu di akhirat. Ilal muttaqin, kecuali ibu punya kawan orang-orang takwa yang selalu mengajak kita berbuat takwa. Maka kawan itu tetap jadi kawan dan menolong kita. Ada, ya cuman kan tak tahu siapa orangnya. Maka Bapak Ibu jangan berharap itu dulu. Sa'iha dulu, bekejar dulu kita semaksimal mungkin. Ya. Masih beruntunglah Bapak Ibu masih punya waktu untuk mengejarnya itu. Ya. Masih ada waktu itu. Ya, walaupun tinggal beberapa tahun lagi. Ya tuh. Kan kalau 60 kan tak hitungan tahun lagi itu Ibu, dah puluhan lagi itu. Karena kan kata Nabi baina sittin wa sab'in kan. Antara 60 sampai 70. Kan segitu cuman. Di atas 70 dikit itu, satu-satu itu. Standarnya 60, makanya ibu bapak yang 60 masih ada waktu lisa'iha tadi untuk mencapai radia bekejar. Ya bekerja tentu bukan dengan fisik lagi. Bekejar dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kayak sekarang lah ibu, kalau ada waktu kosong, cari saja list-list pengajian di Padang ni. Kejarlah pengajian-pengajian itu. Kemana ibu menemani di rumah hari habis je. Kecuali ibu di rumah tu ada aktivitas kau hari habis je. Atau menemani golek-golek saya di rumah. Macam ibu duduk mereka, siko kok pelaluk mana ibu beda laluk rumah. Kok laluk pun ibu siko dengan pengajian, dosa ibu diampuni. Kalau laluk rumah dosa tak diampuni lah. Dah baal lo tiup pengajian laluk panjang saya dah baal lo, berasi dosanya. Ya beda lah laluk risiko pada laluk rumah ibu. Kalau ibu dah latih sampai kawin laluk saya ibu, tiup pengajian laluk panjang saya dah apa-apa. Yang penting dosa ibu lah diampuni. Sa'riha tadi tu. Masih beruntung lah ibu, masih ada waktu tu. Kawan lebih payahnya tu. Dah ada kesempatan untuk mengajar radiah ibu masih ada. Ya. Walaupun lah tak maksimal lah. Ya tu. Kan dah maksimal itu. Sepanjang tu ceramah huha aja leh. Ya kan? Ya ada lapis dah, tak ada tata tangkok lah. Ya ada apa-apalah. Yang namanya belajar dari tua itulah. 10 dia ajan sabali hilang. Nak cerita belajar dari tua ke ya? Kuntung dia bercatat mah. Kalau tak bercatat tak ada kata apa lapis. Tapi dosa ibu dah diampuni, mati surga langsung tu. Ya tu. Itu masih untung lah cak. Tu makanya kata lisa'iha. Karena yang dinilai Allah tu sa'anya, usahanya, tak hasilnya. Sa'a tu artinya usaha. Yang Allah nilai dari ibu-ibu ni usaha, bukan hasil. Tak perlu ibu dapat hasil. Usaha. Tak dapat cik Allah lola sekian tahun pengajian you manalah lapis ya. Ya tapi dah apa-apa kan sa'anya yang dinilai Allah. Wa kana sa'yukum maskura. Yang Allah terima tu usaha kita, bukan hasilnya. Ibu kalau ni beraja serius dulu umur 2 balik 10 tu dah beraja lah. Ikut kini ke beraja. Siswa-siswa Tanago. Ya dah. Dah mu loh. Ibu lagi ibu kalau mendengar usumu ibu kau seperempat jam eloknya tu telinga tu tu. Minit kanan balik tu tak tentu sila tu. Ya memang itu sunatullah begitu tu. Ya, tak perlu ibu rusuh pula. Yang penting ibu sudah sa'a li sa'iha radiyah. Ibu mendapatkan radiyah tu kerana ibu bekejar semampu yang ibu bisa lakukan. Hasil tak peduli. Tak penting hasil itu. Ya. Memang begitulah akhirat itu. Makanya waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang ingin akhirat maka berlarilah. Bekejarlah. Ya.
Begitu aturannya tu, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu pupiaso lo, pesimis lo, apa pe pengajian ko ya bana pe maben umur saya boleh. Dah ba lo. Yalah. Ya kejadian Ibu beraja, kerja di ustazah lah. Pakai dak lah tu. Ustazah lah, ustazah. Dak kerja di ustazah ya raja ko lo ko. Ya papi doso anak saya nyo. Silakan Ibu. Kalau dapat alhamdulillah. Dapat ilmu Ibu, alhamdulillah Ibu amalkan. Lupa saya ustaz, dah bah lupa saya lah. Jadi Ibu fikir ni lupa tu, pokoknya lupa saya lah. Dah datang balik. Tak peduli Ibu dapat barangnya loh. Yang penting Ibu kan tujuan Ibu kesini apa? Ampunan, rahmat. Itu tu. Sudah Ibu dapatkan. Kan Ibu menuju Allah dengan apa? Ampunan tu. Ampunan. Ibu datang menghadap Allah dengan ampunan. Maka Nabi Muhammad sebelum meninggal disuruh minta ampun. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena modal Ibu menghadap Allah tu ampunan. Kalau Ibu sudah dapat ampunan, jiwanya sudah tenang, makanya boleh pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Iya. Siapa yang sudah boleh kembali dengan radiyah tadi? Kalau jiwa Ibu sudah tenang, kalau sudah mutmainnah. Siapa jiwa yang mutmainnah? Yang sudah dihapus dosanya. Selama Ibu masih berdosa, jiwa Ibu akan tidak tenang, gelisah. Yang membuat jiwa tenang tu diampuni dosa kita, tenang kita itu. Maka sering saya katakan Ibu kalau berbuat baik pasti tenang hati Ibu. Karena dosa Ibu diampuni dengan kebaikan tu. Makanya Ibu duduk pada pengajian kau saya tenang hati Ibu tu. Tu maka lalu tu dan hati tenang tu. Yang mengantuk tu kan tenang hati nama tu. Tak tenang mah lalu hati Ibu tu. Ya. Orang gelisah tu dak kena mau lalu ekolo tu. Payah lalu orang gelisah tu. Iko menyanda saya ustaz sekancang kau mengecek lalu tak ada berdosa le tu, ada dosa. Itulah sudah Ibu dapatkan tu. Percaya oleh Ibu kamu. Makanya saya tidak ada marah tu Ibu. Kalau Ibu lalu dengan pengajian kamu tak kawerang yang boleh Ibu. Dah itulah hadiah tu Ibu tu. Bahasa Ibu diampuni dosa Ibu, jiwa Ibu mutmainnah langsung tu. Tu tinggal pulang saja tu. Ya. Iya. Ya. Ana lalu dengan pengajian tu menunggu irji'i tu pulang lagi. Sudah, radiyatan mardiyah tu. Sudah tu Ibu. Itu makanya Ibu, itulah yang lisaiha tadi. Ibu berbuat saja, jangan fikirkan hasilnya. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Ya. Karena Ibu kalau ingin dapat, ya memang ya sunatullah diikuti. Nyo kemampuan otak kita menyerap ni Ibu di masa muda batas usianya 30 tahun. Itu makanya yang dihisap nanti masa muda. Ibu masa tua Ibu akan dihisap le Ibu. Karena apa? Akan dihisap le, pengana le hilang. Yang dihisap tu masa muda. Karena masa muda mata terang, telinga nyaring, tenaga kuat, otak encer, itu dihisap. Itu makanya 4 perkara yang dihisap itu apa? Salah satunya syabab, masa muda. Fima afnah, bagaimana kau pakai masa mudamu. Yang masa tua ada hisap lagi. Makin tua Ibu makin lost dari hisap tu. Iya, sebentar Ibu semayang tak ada lah tu. Hilang akal Ibu, akan dibaca semayang lain lah, tentu bacaan lain. Tapi kun namanya mah. Akal Ibu di puncak kecerdasan tu dihisap. Itu masa muda. Makanya sekarang Ibu dah ada lagi hisap ni. Iya. Lelah, ada lah. Yang dihisap tu muda-muda. Yang tua-tua tak ada dihisap leh. Ya hisapnya pengen hisap amal je lah itu. Kalau hisap masa muda selesai. Makanya Ibu jangan fikir je lah. Bara dapik buat saya pulang bara dapik tu. Ya. Nak dapik pada saya lah, tinggal saya lu. Ya tu. Atau sud tibo lu dia. Ya. An pengana cutuk-cutuk biarlah nak apa lo. Silakan Ibu.